ini ada kaitannya antara pandemi COVID dengan perusakan hutan dan lingkungan hidup pada skala global. Aktivitas kebakaran hutan ini dilakukan secara sadar oleh manusia sebagai aktornya. Halo Sobat Aksi, ketemu lagi bareng Jimmy di sini. Ini mungkin janji yang di-delay karena di acara ngobrolin cerita kita di hari Minggu kemarin, tepatnya tanggal 1 Agustus, kita tuh punya tamu undangan yang spesial sebenarnya, mewakili dari pemerintah, mewakili dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tapi karena memang ada gangguan teknis lah ya, yang memang akhirnya kita tidak bisa dipertemukan dengan beliau. Namun hari ini, sekarang ini ya, Jimmy sudah kedatangan langsung ya, ada Bapak Yohanes Franciscus Lema SIP MSI, atau kita bisa sebutnya Pak Ansi Lema. Selamat pagi Pak Ansi Lema. Pak Ansi Lema, apa kabar? Kabar baik, luar biasa. Semoga kita semua sehat walafiat, tetap semangat. Saya juga ingin menyapa nih para Sobat Aksi, pencinta lingkungan hidup. Siap. Jadi Pak Ansi Lema ini adalah salah satu anggota DPR RI Komisi 4, yang mana Komisi 4 ini punya fokus kerja, ruang lingkup dan juga tugas di bidang pertanian, lingkungan hidup dan juga kehutanan, serta kelautan. Nah makanya udah paling pas nih kita ngobrol sama beliau nih. Pak, saya mungkin ngasih sedikit data yang kemarin juga sempat dibahas ya, bahwa untuk tahun 2019 dan 2020 ya, berdasarkan data dari KLHK, kita cukup bangga, kita cukup mengapresiasi ya, bahwa deforestasi yang terjadi di Indonesia itu mengalami penurunan sampai dengan 75% dibandingkan periode sebelumnya. Bagaimana melihat situasi dan juga keadaan dari hutan dan juga lingkungan Indonesia ini, Pak Ansi? Angka penurunan deforestasi sampai 75% yang terjadi 1 tahun belakangan ini, pertanyaannya itu karena memang komitmen negara dan masyarakat untuk menahan laju deforestasi, ataukah terjadi karena situasi pandemi COVID? Sehingga kemudian perusakan hutan, pembakaran lahan itu mengalami pengurangan. Kita tahu bahwa awal 2020 itu kan dunia dilanda pandemi COVID. Dan kemudian banyak negara termasuk Indonesia menerapkan kebijakan, ada yang lockdown, ada yang pembatasan sosial. Yang kedua, saya lebih suka menggunakan kata perusakan lingkungan hidup daripada kerusakan lingkungan hidup. Pembakaran hutan daripada kebakaran lahan dan hutan. Mengapa? Aktivitas kebakaran hutan ini dilakukan secara sadar oleh manusia sebagai aktornya. Itu sangat terkait erat dengan motif manusia untuk meraup kapital semaksimal mungkin. Ada orientasi bisnis dan making profit di balik ini. Nah, dalam konteks ini sebenarnya negara harus lebih hati-hati untuk mengeluarkan kebijakan terkait dengan hutan dan lingkungan hidup. Saya ingin menyampaikan bahwa sikap dan cara kita memperlakukan hutan menentukan kelangsungan hidup manusia dan seluruh makhluk ciptaannya. Kenapa? Hutan itu memiliki sejumlah fungsi. Yang pertama adalah sebagai paru-paru dunia. Indonesia ini adalah negara dengan hutan hujan tropis terluas kedua. Kita tahu bahwa hutan sebagai paru-paru dunia, fungsi dasarnya itu adalah menyerap karbon dioksida. Yang intinya itu adalah berbagai macam polusi, racun buat kehidupan. Diserap, kemudian dari hutan menjadi sumber kehidupan kita. Nah kalau hutan itu gundul, tidak bisa menghasilkan oksigen yang segar dan banyak buat kehidupan kita. Yang kedua, hutan itu juga menjadi penampung air. Di sejumlah tempat itu mengalami kekurangan air. Nah, kalau hutan ditebang, nah bagaimana air itu kemudian terserap ke dalam tanah? Air tidak terserap ke dalam tanah, menjadi banjir. Kalau musim kering, mengalami kemarau yang panjang. Dampaknya ini luas kepada dunia. Mengalami, orang bilang, pemanasan global warming. Cuaca iklim menjadi lebih panas, terjadi perubahan iklim. Dampaknya luar biasa. Di perkotaan hari ini kita rasakan semakin panas. Nah ini jangan kita anggap remeh. Ya, sehingga negara itu harus juga betul-betul punya komitmen untuk bisa menjaga dan melestarikan hutan. Sebagai anggota dari Komisi 4 DPR dan juga fungsi pengawasan, bagaimana melihat sekarang ini gitu? Apa yang sudah terrealisasi dan juga
bagaimana sih sebenarnya arah kebijakan kita melihat nanti ke depannya masalah hutan kita, Pak Ansy? Yang disampaikan oleh sahabat kita, Sumarni kemarin dari Kalimantan, itu terkait dengan lahan gambut yang terbakar. Dan kita tahu kalau lahan gambut ini terbakar, dampaknya itu bukan cuma kabut di Indonesia, tetapi juga bagi negara tetangga. Pemerintah sendiri sebenarnya di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah membentuk satu badan khusus yang namanya Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Tujuannya adalah mengurus soal tata kelola, bagaimana memperlakukan lahan gambut ini yang rentan mengalami kebakaran ini. Nah, lahan gambut ini lahan yang sedikit berbeda dibandingkan dengan lahan hutan yang lain. Karena itu perlakuannya juga, treatmentnya juga pasti akan berbeda. Nah, masyarakat dituntut untuk lebih sadar, aware, untuk juga lebih hati-hati. Ya, tidak buang-buang puntung rokok, tidak melakukan hal-hal yang berpotensi terjadi kebakaran lahan di lahan gambut ini. Dan faktor pemanasan yang tadi disampaikan oleh Brother Jimmy, ya, itu juga turut berpengaruh. Beberapa waktu lalu kami Komisi 4 telah mengunjungi sejumlah lahan gambut baik di Kalimantan, di Provinsi Riau dan juga Provinsi Sumatera Selatan. Kita berpikir tentang bagaimana lahan gambut ini juga bisa diberdayakan untuk pertanian, untuk kehutanan yang memiliki dampak ekonomi konkret bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, yang kita khawatirkan adalah kalau setiap tahun lahan gambut ini, kalau kita salah penanganan dan pengelolaannya, ini bisa mengalami kebakaran. Kembali kepada soal hutan secara umum. Bro Jimmy dan juga Sobat Aksi, saya perlu menjelaskan, hari ini dunia diterpa ataupun mengalami yang namanya bencana pandemi COVID. Ini ada kaitannya antara pandemi COVID dengan perusakan hutan dan lingkungan hidup pada skala global. Ebola, SARS, bahkan sekarang COVID, itu disinyalir oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Itu virusnya itu ditularkan oleh satwa liar yang hidup di hutan. Namun karena hutan ini, karena itu habitat ataupun ekosistem dari satwa liar, binatang-binatang ini jangan sampai dirusak, itu rumah mereka. Maka kemudian satwa-satwa liar ini kemudian turun, kemudian samperin ke kampung-kampung yang mengakibatkan terjadinya berbagai penyakit termasuk COVID ini. Yang kedua terkait dengan apa yang dilakukan oleh Komisi 4 DPR RI, yaitu tadi saya katakan bahwa Badan Restorasi Gambut dan Mangrove itu merupakan mitra kerja Komisi 4. Salah satu tugas dari Komisi 4 itu adalah budgeting penganggaran kepada Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk kemudian menjaga lahan-lahan gambut ini. Komisi 4 sekarang dalam masa persidangan ini membentuk yang namanya panitia kerja atau panja yang secara khusus berbicara concern terhadap masalah perusakan hutan dan pengalihan lahan. Komisi 4 juga saat ini sedang melakukan kajian dalam bentuk panja untuk merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terkait dengan konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Kami ini DPR ini di tengah pandemi COVID ini kami bekerja serius dalam aspek menjaga ekosistem, menjaga habitat, menjaga lingkungan hidup dan juga hutan. Yang namanya lingkungan hidup atau hutan itu bukan milik generasi kita, bukan milik generasi sekarang. Ini adalah milik titipan anak cucu kita yang harus kita jaga. Nah, karena itu kalau kita bicara hutan, kita bicara lingkungan hidup, menurut saya kita semua, entah masyarakat sipil, entah pegiat konservasi, aktivis lingkungan hidup, nah, para pelaku film seperti Bro Jimmy ini, saya anggota DPR RI, kita semua memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga hutan dan lingkungan hidup dengan cara kita masing-masing. Common but differentiated responsibility. Bersinergi bersama, ya, bersama-sama menjaga hutan dan alam lingkungan hidup bumi kita, tetapi dengan tugas dan tanggung jawab yang bervariasi. Maka terus terang, Bro Jimmy, saya menyambut sangat positif dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada BBC Indonesia, kepada SCTV yang menayangkan film
untuk anak muda milenial, tapi bertemakan lingkungan hidup, pelestarian hutan dan konservasi. Ini luar biasa. Ceritanya itu ada nuansa anak muda, ada romantismenya, ada percintaannya, tetapi dibungkus dengan visi ekologi yang kuat. Ini keren, luar biasa. Ini metode yang sangat baik untuk bisa menanamkan kecintaan pada alam dan lingkungan hidup, ya, mensosialisasikan nilai-nilai peduli lingkungan. Nah, menjaga lingkungan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, oleh negara, oleh DPR. Harus melibatkan seluruh masyarakat, bahkan terutama masyarakat adat dan masyarakat yang hidup di sekitar hutan. Bahkan mereka itu harus dianggap sebagai mitra, partner strategis kita untuk menjaga hutan dan lingkungan hidup. Tindakan gotong royong, itu kira-kira, Bro Jimmy. Nah, Pak Ansy, ini kebetulan kemarin banyak juga yang memberikan pertanyaan. Ada dari Sumarni, ini dia bertanya gini, bagaimana arah kebijakan di Indonesia saat ini melindungi hutan dari kebakaran dan melindungi kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan yang sulit mendapat pelayanan kesehatan, dan juga cara mempermudah koordinasi ketika kebakaran terjadi. Ada beberapa hal yang harus dilakukan, dan ini tindakan yang menurut saya tidak bisa dilakukan parsial, tetapi harus seluruhnya dilakukan, ya. Yang pertama itu perlu ada edukasi, literasi kepada masyarakat bahwa menjaga hutan itu penting, supaya jangan sampai salah memperlakukan hutan. Kalau masyarakat itu teredukasi dan sadar, punya awareness, dia akan menjaga hutan. Dia tidak akan sembarang membuang puntung rokok yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan. Yang kedua, kalau hutan sudah terbakar, masyarakat yang sadar itu tentu akan bahu-membahu bergotong royong untuk melakukan tindakan cepat, istilahnya periode penyelamatan dalam tanda petik. Nah, tetapi masyarakat ini bukan cuma disadarkan, tetapi juga harus dilatih. Maka itu ada yang namanya Manggala Agni. Ya, itu tenaga-tenaga ataupun volunteer yang terlatih, yang memang mereka itu siap untuk memadamkan kebakaran ketika terjadi di lahan hutan ataupun di mana-mana. Nah, edukasi ini penting, literasi ini penting. Apa yang dilakukan melalui film ini bagian dari edukasi dan literasi. Yang kedua, mitigasi ini juga perlu. Buat pengawasan, polisi hutan harus bisa berkeliling hutan untuk melihat, menjaga hutan. Persoalan kita adalah hutannya luas sekali, ratusan ribu hektar, jutaan, sementara polisi hutan yang menjaga itu sangat terbatas. Fasilitasnya juga masih terbatas. Karena itu di kemudian hari ini kita harus betul-betul punya konsen untuk bisa memberikan dukungan kepada mereka. Masyarakat dan polisi hutan ini adalah garda terdepan untuk memberikan informasi kepada kita. Ada apa di hutan sana? Yang berikut, negara ini harus buat regulasi yang tegas kepada para pembalak liar, kepada para pelaku illegal logging, harus melibatkan partisipasi rakyat. Tapi sebelumnya, rakyat itu harus diedukasi, rakyat itu harus dilatih, sehingga kemudian mereka juga menjadi terampil. Oke, siap. Nah, Pak Ansy, sedikit nih, untuk masyarakat Indonesia, khususnya memang terkena dampak, ada nggak sih kebijakan atau juga peraturan untuk melindungi mereka? Ya, Bro Jimmy, ini kan terkait dengan bagaimana perlakuan kita terhadap bencana. Penanganan bencana itu kan ada tahapan-tahapannya. Pertama tuh rescue period, periode cepat tanggap darurat. Yang pertama kita harus bisa mengirim tim untuk mengevakuasi mereka, mengeluarkan mereka dari wilayah terjadinya kebakaran itu. Harus cepat. Ya, setelah itu kita juga harus bisa mengevakuasi mereka kepada tempat di mana ada akses terhadap kesehatan. Kalau mereka luka, mengalami hal-hal yang mengganggu kesehatan mereka, itu bisa ditangani oleh tenaga medis kita. Nah, jadi perlindungan kesehatan kepada mereka ini menjadi hal yang paling penting. Setelah periode tanggap darurat, masih juga bisa kita berikan bantuan obat, memberikan bantuan masker, makanan dan minuman, ya, bahkan pendampingan psikologis kepada anak-anak yang mengalami pengalaman traumatik karena kebakaran ini. Selain setelah melewati fase tanggap darurat ini, tentu kita harus bisa melewati fase yang namanya fase renovasi, rekonstruksi, dan rehabilitasi begitu. Bagaimanapun juga kalau hutan yang rusak, apalagi hutan lindung, hutan konservasi, itu tidak bisa kemudian menjadi justifikasi atau pembenaran alasan untuk kemudian udah difungsikan saja. Bisa begitu. Justru harus kembali dihijaukan.
Nah, karena itu reboisasi itu menjadi hal penting. Kita harus juga bisa didorong untuk menanam. Ada gerakan tanam, ya, 1 juta, 10 juta pohon gitu loh. Tetapi menjaga hutan itu juga menjadi hal yang penting. Dan kita juga harus bisa memberikan contoh. Misalnya, hari ini saya lihat banyak orang kan suka punya hobi misalnya bersepeda. Nah, mungkin komunitas sepeda ini sesekali bisa membuat sebuah gerakan, misalnya gerakan bersih dan menanam. Nah, buat kami ini anak muda, ya, apalagi di era digital sekarang ini, yang memang ingin bersuara, yang memang ingin menyampaikan idenya, bagaimana cara kami, ya, atau teman-teman di rumah sana, sobat aksi semua dimanapun di seluruh Indonesia untuk bisa ikut menyampaikan aspirasinya, gitu. Bagaimana, Pak Ansy? Ada nggak tips atau cara yang bisa kami lakukan anak muda Indonesia? Ya, DPR RI sebenarnya itu membuka komunikasi 2 arah. Bahkan banyak arah dengan berbagai pihak, ya, masyarakat sipil dan institusi yang lain. Instagram, DPR RI itu memiliki Facebook yang setiap saat teman-teman ataupun juga sobat aksi itu bisa melihat. Nah, ini adalah cara kita untuk bisa memberikan kesempatan supaya ada komunikasi. Kita perlu memberikan telinga untuk mendengarkan aspirasi, kebutuhan, permasalahan, dan keluhan masyarakat sebelum kita kemudian menyuarakan itu, ya, dalam proses pengambilan kebijakan. Yang kedua, kalau di Komisi 4, teman-teman itu bisa, ya sederhana, bisa SMS saya, bisa WA saya, karena saya anggota Komisi 4. Dan beberapa kali, ya, kami itu melibatkan masyarakat sipil, akademisi, milenial. Kami datang, ajak mereka ikut rapat bersama Komisi 4, bahkan bersuara. Itu ada mekanisme rapat di DPR RI yang melibatkan masyarakat yang namanya RDPU, Rapat Dengar Pendapat Umum. Itu rapat dengar pendapat umum itu diatur dalam tatip DPR, tata tertib DPR, yang memang disiapkan untuk masyarakat umum. Akademisi, jurnalis, pelaku kreatif, masyarakat biasa, NGO, dan sebagainya bisa datang untuk menyampaikan pandangannya dan berdiskusi. Nah, jadi kami terbuka untuk itu. Ya, buktinya Bro Jimmy dan Sobat Aksi ajak saya diskusi, ya saya terbuka untuk mendiskusikan, menjelaskan apa yang sudah dilakukan oleh anggota DPR. Mau datang ke DPR berdiskusi juga silakan, hanya memang dalam situasi pandemi COVID ini ada begitu banyak pembatasan physical distancing yang kita terapkan gitu loh. Dan kita perlu menjaga hal itu. Tapi kalau memberikan masukan lewat Instagram, DPR, fanpage DPR, itu terbuka. Apa pesan-pesan Pak Ansy selaku perwakilan dari DPR RI, ya, untuk anak muda Indonesia, ya, supaya bisa bersuara lagi dan suara kami bisa didengar? Silahkan Pak Ansy. Anak muda Indonesia harus peduli pada lingkungan hidup, peduli pada hutan dan bumi. Bumi adalah rahim, ibu tempat kita hidup. Perlakuan kita terhadap bumi, hutan, dan lingkungan hidup akan menentukan kualitas kehidupan kita hari ini dan di masa depan. Yang kedua, bumi, hutan, lingkungan hidup ini bukan milik generasi kita saat ini, tetapi titipan anak cucu kita. Kita saat ini hanya diberi tugas dan tanggung jawab dan kepercayaan untuk menjaganya. Ya, karena itu perspektifnya tidak boleh melulu eksploitasi, tetapi juga harus disertai dengan kepentingan untuk melakukan konservasi. Negara harus berani bersikap tegas dan menegakkan keadilan terhadap para pelaku perusak hutan. Masyarakat silakan memberikan masukan kepada DPR, mengontrol kerja pemerintah dan DPR, sehingga kemudian kami ini dari hari ke hari setiap saat bisa selalu diingatkan. Dan pesan saya kepada pelaku dan pegiat kreatif, terus lakukan edukasi dan literasi dengan cara-cara inovatif dan kreatif. Seperti cerita kita. Semoga kita semua bisa menjadi agen-agen yang aktif untuk menjaga alam, hutan, dan lingkungan hidup kita.